Allah mengabadikan perkataan Luqmanul Hakim dalam Al-Quran surah Luqman, di mana Allah berfirman ketika Luqman memberi nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau sampai berbuat kesyirikan, jangan sampai engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Jelas, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kita saja di kantor misalnya, kita sebagai atasan telah memberikan haknya pegawai kita, dibayarkan gajinya tepat waktu. Bahkan sering sekali kita memberi tambahan, memberi bonus-bonus, memberi pelayanan yang terbaik, keluarganya, anak istrinya, kita beri servis secara berkala, karena kita ingin agar dia bisa betah dalam perusahaan yang kita miliki. Tiba-tiba karyawan yang seperti ini, 1 atau 2, 3 orang, memberikan loyalitasnya bukan kepada kita, memberikan hormatnya, loyalitasnya bukan kepada kita, tapi justru kepada orang yang lain. Bagaimana perasaan kita? Ini kezaliman, ya. Begitupun kita sebagai laki-laki misalnya, kita sudah memenuhi haknya istri kita, kita sudah memberikan nafkah lahir dan batin, memberinya rumah yang pantas dan berbagai hal. Tiba-tiba pelayanannya, kecintaannya, kasih sayangnya diberikan kepada yang selain suami. Ini apa namanya? Kezaliman. Ini zulm. Nah, coba bawa dalam konteks kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita, Allah yang beri kita rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan keamanan, Allah yang memberikan kesejahteraan. Tiba-tiba urusan ibadah, ketundukan, rasa takut, rasa cinta, penghormatan kita serahkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan zalim namanya. Makanya Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang begitu besar, agung, azim. Tidak dikatakan zulmun kabir, tapi azim. Azim itu jauh lebih besar, sangat besar, agung. Kenapa? Karena urusannya adalah dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba perhatikan struktur Al-Quran, ikhwan sekalian. Sejak ayat pertama suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya sebagai zat yang paling berhak diibadahi. Kalau kita sepakat misalnya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari suratul Fatihah, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, baru kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kata para ulama kita, nama Allah, nama zat Rabb yang kita sembah yang paling mulia dan paling tinggi itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dia mengandung makna penyembahan. Allah artinya adalah al-ma'bud, al-ma'lub, yang disembah, yang diibadahi satu-satunya. Begitupun misalnya kalau kita ikut pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari suratul Fatihah, tetap saja dimulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, segala puji bagi siapa? Lillahi, Allah yang merupakan Rabb semesta alam. Allah di sini mengandung mana al-ma'lu, al-ma'bud. Kembali Allah memuliakan, mengagungkan dirinya sendiri dengan menetapkan, menyebutkan namanya yang pertama sekali adalah nama yang mengandung penyembahan dan peribadatan hanya kepadanya, bukan kepada yang selainnya. Begitupun kalau kita jalan lagi, kita ketemu ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Lagi-lagi dimuliai dengan permakluman. Kita memproklamirkan diri sebagai salah seorang di antara hamba-hambanya yang hanya menjadikan Allah saja sebagai satu-satunya sesembahan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Pertolongan sebagai bagian dari konteks atau konsep ibadah yang luas itu juga ditegaskan hanya kepada Allah kita minta tolong. Berlanjut lagi suratul Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah menegaskan Al-Quran sebagai ayat yang betul-betul datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah firman Allah, dia adalah kalamullah,
betul-betul Al-Quran dan berisi petunjuk, hudan, berisi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Itu artinya hanya orang-orang beriman yang bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber petunjuk. Hanya orang-orang beriman, hanya orang-orang bertakwa yang bisa betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber petunjuk. Nah, siapa orang-orang bertakwa itu? Kembali Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya dan meyakini, beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Ini akidah. Allah kembali memulakan dengan persoalan akidah, i'tiqadiyat. Baru kemudian mengatakan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum menyebutkan ibadah-ibadah paling penting di dalam Islam, yaitu rukun Islam, salat dan zakat, terlebih dahulu Allah menyebutkan kaidahnya, induknya yang paling besar. Apa itu akidah? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya terhadap perkara-perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, yang atas keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap perkara-perkara gaib, atas tauhid dan akidah mereka, keimanan mereka, mereka melaksanakan salat. Ini kita melaksanakan salat karena kita yakin, kita percaya, akidah kita mengajarkan bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala, ada Rabb yang harus kita sembah, yang seluruh ibadah kita, seluruh pendekatan kita hanya kepadanya kita arahkan, bukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala.